Selanjutnya, apa sih UKM itu? UKM adalah kepanjangan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Usaha ini merupakan usaha yang sangat populer di kalangan masyarakat. Selain itu, UKM memberikan peranan yang begitu penting untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Hal ini karena usaha ini membutuhkan modal yang dapat dijangkau oleh sebagian besar masyarakat. UMKM tidak hanya dijalankan oleh individu dan rumah tangga, tapi juga badan usaha. Peran bank dalam mengembangkan UKM (usaha kecil menengah) di sini adalah sebagai penyedia dana untuk kelangsungan kegiatan usaha. Peran lebihnya, bank juga melakukan pendampingan dan pembinaan pada UKM supaya dapat mengembangkan usahanya. Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UKM terkait aspek manajemen, kewirausahaan, administrasi, keterampilan, dan keahlian pengembangan usaha. Dukungan dari pemerintah ini dirasa penting mengingat kesuksesan UKM dapat menggairahkan kembali roda perekonomian bangsa, terlebih bagi sejumlah UKM yang memiliki potensi besar untuk perkembangan ekonomi nasional. Jadi, dibutuhkan peran aktif pemerintah dan peran bank dalam mengembangkan UKM. Untuk dasar hukum kriteria UMKM yang terbaru ini, pemerintah mengatur aktivitas UMKM dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Pada Februari 2021 yang lalu, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, atau dikenal dengan PP nomor 7 tahun 2021 atau PPUKM. PPUKM ini mengubah beberapa ketentuan yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Selain itu, PP UMKM mengatur UMKM berdasarkan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan untuk pendaftaran atau pendirian kegiatan UMKM yang didirikan setelah PP UMKM ini berlaku. Kriteria modal usaha UMKM yang baru berdasarkan UMKM pasal 35 ayat 3 antara lain bahwa yang termasuk usaha mikro adalah usaha yang mempunyai modal usaha maksimal 1 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kemudian yang tergolong usaha kecil adalah yang memiliki modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah sampai dengan 5 miliar dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang masuk kriteria usaha menengah yaitu modal usaha lebih dari 5 miliar sampai dengan 10 miliar rupiah dan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Selain kriteria tadi, terdapat kriteria hasil penjualan tahunan yang tertuang dalam PP UMKM pasal 35 ayat 6 antara lain usaha mikro memiliki hasil penjualan tahunan maksimal 2 miliar. Yang tergolong usaha kecil itu adalah memiliki hasil penjualan tahunan 2 miliar sampai dengan 15 miliar. Yang selanjutnya yang masuk kriteria usaha menengah ini adalah usaha yang hasil penjualan tahunannya sangat mencapai 15 miliar sampai dengan 50 miliar rupiah. Nilai nominal di atas dapat berubah berdasarkan kondisi perekonomian suatu negara. Selain itu, dalam PP 7 tahun 2021 tidak hanya menggunakan kriteria modal usaha dan hasil penjualan tahunan saja, tetapi juga kriteria lain untuk kondisi tertentu. Contohnya adalah suatu kementerian atau institusi dapat menggunakan kriteria kekayaan bersih, nilai investasi, omset, insentif, jumlah tenaga kerja, desinsentif, kandungan lokal, dan atau penggunaan teknologi yang ramah lingkungan berdasarkan kriteria sektor bisnis. Apa peran UMKM?
Usaha UMKM memiliki peranan yang penting, antara lain yang pertama mendorong pemerataan ekonomi. Dengan adanya UMKM memberikan kesempatan kepada para pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk memperbaiki ekonomi mereka. Usaha dengan modal yang dapat dijangkau oleh sebagian masyarakat membuat usaha ini sangat populer, bahkan di saat pandemi seperti sekarang ini. Yang kedua, membuka kesempatan kerja. Usaha UMKM juga berperan membuka lapangan kerja. Hal ini sangat berarti bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan. Dengan demikian, dapat memperbaiki taraf ekonomi masyarakat. Yang ketiga, itu menyumbang devisa negara. Jangan salah, bila usaha UMKM hanya kecil-kecilan. Di era digital seperti sekarang ini, pelaku UMKM dengan mudah menjangkau konsumen asing. Hal ini tentunya mendorong kegiatan ekspor yang dapat menyumbang devisa negara. Untuk yang keempat, memenuhi kebutuhan masyarakat UMKM tersebar sampai ke pelosok daerah. Keadaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat di pelosok daerah untuk memenuhi kebutuhannya.